Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jeung hadiroh, bapak-bapak jeung ibu-ibu, akhi uhti sadayana, semoga sehat bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh teknologi dan informatika, dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Ihwah fillah rahimakumullah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Maurinisa Zahra dari SMA Negeri 113 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Ubah insecure jadi bersyukur. Teman-teman pasti sudah sering kan mendengar kata insecure? Tapi pernahkah teman-teman merasa insecure? Merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersisih, dan merasa tidak memiliki kelebihan apapun, hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insecure? Rasa insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia memiliki harta yang melimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, saat ia mendapatkan peringkat 1 di sekolah, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya manusia lupa untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ihwah fillah rahimakumullah, pada dasarnya setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Tapi masalahnya, tidak semua orang dapat menerima kekurangannya tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tak sedikit orang yang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tidak percaya terhadap kelebihan yang ia miliki. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur, karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi hambanya. Dan perlu kita ingat bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukankah begitu, teman-teman? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Lalu, bagaimana caranya kita menyikapi atau menghindari rasa insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuhnya dan seutuhnya, dengan penuh kesadaran bahwa setiap manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk paket lengkap yang berisi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman, jangan selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena apa yang kita miliki
belum tentu dimiliki juga oleh orang lain. Lalu yang kedua, tinggikanlah gunung dan ratakanlah lembah. Terkadang kita selalu berfokus pada kekurangan yang ada pada diri kita. Padahal lebih baik kita pergunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan kita, untuk mengembangkan kelebihan yang kita punya. Lalu yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif terhadap diri sendiri. Misalnya, dengan selalu mengatakan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang telah Allah titipkan kepada saya. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman, terkadang kita tidak bisa selalu menekan diri kita untuk selalu berjuang, karena pastinya diri kita pun memerlukan asupan positif, memerlukan energi positif, terutama dari diri kita sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, ada satu lagi tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari rasa insecure. Kalau melihat dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tidak akan ada habisnya bila kita selalu melihat dunia ke atas. Cobalah sekali-kali kita lihat ke bawah, kita menengok ke bawah. Masih banyak manusia, masih banyak orang-orang yang memiliki nasib tidak seberuntung kita. Kita boleh melihat kelebihan orang lain, tapi jadikanlah kelebihannya tersebut sebagai sebuah motivasi untuk diri kita. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur, dan jauhilah rasa insecure. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oleh karena itu teman-teman, stop melabel diri kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak cantik, dan lain sebagainya. Syukurilah karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena setiap orang memiliki alur kehidupannya masing-masing. Bagaimana ia jatuh, lalu bagaimana kemudian ia bangkit, sampai akhirnya ia mencapai titik suksesnya. Setiap orang memiliki lembah dan bukitnya masing-masing yang harus ia lewati. Dan pastinya setiap orang akan berhadapan dengan takdirnya masing-masing. Kita harus selalu ingat ya teman-teman, Allah tidak memandang seseorang dari rupa dan hartanya, tapi Allah memandang seseorang dari hati dan amalnya. Hadis riwayat Muslim. Marilah teman-teman, kita perbanyak berzikir agar hati kita selalu tenang, agar kita selalu dijauhkan dari rasa kegelisahan dan rasa ketidakpercaya dirian. Yuk kita luangkan waktu sebentar untuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Dodol Betawi enak rasanya, bisa dibeli di pasar Kramat Jati. Moga-moga bermanfaat buat semuanya. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ungdur maqala wala tangzur mangqala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.